dan tempat kami haturkan kepada Bapak Dekan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat seluruh dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah, wa akhusu bidzikri, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi yang saya hormati di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, walaupun pagi ini saya juga masih ikut menunggu bergabungnya teman-teman yang lain. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu secara virtual. Tentu tidak bermaksud untuk menghemat biaya ya. karena kalau berkumpul secara tatap muka nanti akan butuh konsumsi dan segala macam, tidak begitu, tapi karena memang waktunya kurang memungkinkan, hari Senin yang akan datang kita sudah akan memulai perkuliahan sesuai dengan kalender akademik yang terbaru. Saya berdoa dari kampus, dari posisi saya, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian oleh Allah diberi kesehatan yang paripurna, terbebas dari penyakit, Amin ya Allah. Amin. Kita semua masih bisa melaksanakan tugas sebagaimana kondisi normal sebelum COVID begitu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mohon izin perkenankan terlebih dahulu saya ingin bercerita hasil rapat internal FAUD yang kemarin maunya memvalidasi hasil pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen yang ikut berpartisipasi dalam review materi dan review kurikulum di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, baik Prodi IKITI maupun Prodi KPI. Walaupun hasil laporan yang kemarin disampaikan kepada saya, masih banyak PR, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masing-masing prodi. Kemarin Prodi IKITI melaporkan baru sekitar 50% yang sudah dianggap selesai. Prodi KPI juga melaporkan kurang lebih sama, sehingga rapat kemarin belum bisa memutuskan bahwa semuanya sudah bisa divalidasi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu dipahami bahwa proses pendaftaran mahasiswa mulai dari hari registrasi sampai akan masuk kuliah secara daring hari Senin yang akan datang ini hampir selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi kalender akademiknya juga demikian, berubah dari waktu ke waktu. Menurut kalender akademik, sebagai informasi, mestinya sejak hari Senin kemarin, tanggal 15, sampai kalau tidak salah tanggal 20, Bapak dan Ibu sekalian punya kewajiban untuk mengisi RBKD. Ya. Tapi ternyata beberapa kali saya buka, bahkan minta tolong kemarin Kaprodi IKITI kebetulan ngantor, Kalab kebetulan ngantor, saya minta tolong untuk dibuka, ternyata sampai sekarang pun aplikasi RBKD di Simpadu akademik kita sampai sekarang belum dibuka. Problemnya saya terima kemarin dari Kapus AMI, audit mutu internal LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, itu karena masih tarik ulur persoalan home base dosen berdasarkan SK Rektor yang terbaru. Itu yang membuat RBKD ini molor, nggak sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan bersama. Jadi
karena faktor itu, maka ini berimbas kepada tugas-tugas kita, hanya yang mungkin bisa dipastikan tidak bakalan molor. Hari Senin besok kita sudah akan mulai perkuliahan untuk semester genap 2020-2021. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Untuk pertama kali, berhubung berdasarkan laporan Prodi IGT dan KPI tidak semua RPS itu selesai direview, tapi yang selesai tuntas berdasarkan laporan kepada saya itu adalah materi-materinya. Jadi materi-materi yang sudah ditentukan dengan rapat beberapa kali, kalau tidak salah masing-masing prodi itu minimal sudah melakukan rapat 3 kali untuk menyepakati materi-materi itu, maka materi-materi tersebut lalu dikembalikan kepada dosen pengampu masing-masing untuk dimasukkan ke dalam template RPS yang baru. Nah, pada rapat pagi ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Hoirul Mutakin Kalab bagaimana teknis memasukkan materi-materi yang sudah disepakati itu ke dalam template RPS yang baru. RPS yang untuk yang akan diampu oleh dosen-dosen sekalian, ini materi-materinya insya Allah sudah selesai disepakati oleh masing-masing rumpun mata kuliah. Jadi nanti setelah ini akan dijelaskan oleh Pak Mutakin bagaimana cara memasukkan materi itu ke dalam template yang sudah ada. Kemudian di template itu sebagai informasi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diwajibkan untuk menyertakannya nanti di RBKD. Itu ada yang pertama RPS template baru, kemudian yang kedua rencana tugas terstruktur oleh masing-masing dosen, dan rencana tugas mandiri. Itu harus ada di template yang terakhir. Di template RPS itu satu paket, nanti dibuat satu file. Nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Mutakin. Kemudian untuk semester yang akan datang, semester ganjil 2021-2022, berdasarkan SPMI, standar penjaminan mutu internal IAIN kita, RBKD itu harus ditambah dengan SAP lagi. Jadi SAP ini tidak dijadikan tagihan untuk semester ini, tapi disepakati untuk menjadi tagihan semester yang akan datang. Untuk itu saya sebagaimana usulan yang kemarin muncul pada rapat internal, ingin menyampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Usuluddin dan Dakwah untuk fokus kepada pembuatan RPS, tugas terstruktur dan tugas mandiri dari mata kuliah yang akan Bapak Ibu ampu pada semester genap ini. Jadi silahkan fokus ke situ. Untuk yang lain-lain yang belum selesai, juga akan disampaikan kepada dosen pengampunya, tapi mungkin untuk semester yang akan datang. Dengan syarat Bapak dan Ibu tidak diperkenankan untuk mengotak-ngatik materinya. Materi dan kisi-kisi. Karena materi dan kisi-kisi itu sudah, saya yakin, sudah selesai dirapatkan, diperdebatkan oleh kolega kita di rumpun ilmu masing-masing, baik di Prodi IGT dan di Prodi KPI. Jadi tolong dilihat nanti apa adanya, tolong jangan mengotak-ngatik apa yang sudah disepakati oleh kawan-kawan di RMK, rumpun mata kuliah.
Terakhir, ya, alhamdulillah review kurikulum yang sudah dilakukan ini berdasarkan juga laporan dan saya juga beberapa kali mengikuti rapatnya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan problem pokok yang terjadi di rata-rata prodi di lingkungan kampus kita di IAIN Madura ini. Biasanya problemnya itu adalah overlapping mata kuliah, jadi tumpang tindih. Alhamdulillah itu sudah bisa diselesaikan, kecuali beberapa mata kuliah di prodi KPI yang memang problemnya kalau di KPI itu kemarin kekurangan referensi dan beberapa teman dosen yang mengampu mata kuliah itu menyampaikan atau menyusun materi berdasarkan pengalaman mereka. Itu nanti akan diselesaikan secara adat pada RMK, rumpun mata kuliah masing-masing dosen di prodi KPI. Untuk di prodi satunya, prodi IKT, saya yakin sudah selesai, tinggal memasukkan ke dalam template RPS yang baru. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen, wabil khusus kepada koordinator rumpun mata kuliah di masing-masing prodi atas jerih payahnya selama ini membantu kami fakultas untuk mereview kurikulum mata kuliah di masing-masing prodi. Walaupun masih menyisakan banyak PR. Jadi PR kita ke depan, saya sudah sampaikan kepada masing-masing kaprodi agar mendata mata kuliah yang dirasa masih tumpang tindih materinya, sekaligus mata kuliah yang dianggap kurang perlu untuk disampaikan dan diganti oleh mata kuliah yang lebih penting di masing-masing prodi menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang sudah terlibat dalam review kurikulum di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, karena kegiatan ini murni inisiasi fakultas dan tidak ada unsai-unnya. Nah, ini yang harus saya tegaskan ini. Tidak ada unsai-unnya. Dan saya yakin fakultas kita ini bergerak paling cepat gitu daripada fakultas yang lain. Jadi fakultas kita insya Allah sudah siap untuk menerapkan hasil review itu pada semester ini. Kalau fakultas yang lain saya tidak tahu, mungkin masih baru mulai. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Bapak Umar Bukhari. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Laboratorium, Bapak Khalil Mutakin, STHI MTHI, terkait mekanisme atau tata cara penggunaan penyusunan RPS di versi yang terbaru. Untuk lebih lengkapnya kami serahkan kepada Bapak Khalil Mutakin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman ala ba'duh. Baik, saya berharap bisa hadir semua ya, terutama beberapa kawan-kawan yang masih kebingungan mengenai tata cara untuk membuat RPS, tapi nampaknya baru 18 peserta yang bergabung, padahal semestinya ada 30-an lebih bersama dengan beberapa kawan-kawan LB ya. Baik, kita mulai dari kurikulum.
Mungkin ada share screen, Pak Mutakin, silakan. Share screen, kemudian pilihannya apa ini Pak Delta? Your entire screen atau application Windows? Aplikasi Windows berarti. Application Windows ya. Bicara petelaju. Baik, kita mulai dari kurikulum ya. CPL ya. CPL ini sebenarnya bagian dari kurikulum KKNI ya. Ntar saya coba screen. Nah ini. Jadi ini kurikulum KKNI. Jadi adapun CPL yang tadi saya tunjukkan merupakan bagian dari dokumen dari ini ya, dari kurikulum berbasis KKNI. Ini punya IGT. Kita buat ini tahun 2017 waktu masih di jurusan syariah ya. Dan apa tadi yang berkaitan dengan CPL itu salah satu bagian dari kurikulum ini. Sudah halaman berapa? Ini pemetaan, pengemasan dan bahan kajian. Yang secara umum kalau kita lihat di struktur kurikulum KKNI itu ada tiga komponen utama dalam kurikulum KKNI. Ada sikap dan tata nilai yang biasanya dalam RPS itu ditulis dengan S1 dan seterusnya ya. Kemudian ada pengetahuan, lambangnya P. Kemudian ada juga yang satunya adalah keahlian atau kompetensi itu. Yang biasanya lambangnya adalah K. Atau kalau di kode mata kuliah biasanya yang keahlian ini lebih banyak berkaitan dengan mata kuliah yang sifatnya MKK ya, mata kuliah yang keahlian prodi. Jadi CPL yang biasanya diberikan kepada Bapak Ibu merupakan bagian dari kurikulum. Termasuk juga saya coba tunjukkan yang punya IGT. Saya tunjukkan yang punya IGT. Ini namanya kurikulum ya, biar bisa dibedakan yang mana yang kurikulum, mana yang sebaran. Yang kurikulum itu diatur berdasarkan kelompok mata kuliahnya. Ada mata kuliah dasar, ada mata kuliah penunjang, MKP, ada mata kuliah keahlian prodi, MKK, kemudian ada mata kuliah pilihan, MKL. Nah, ini yang disebut dengan kurikulum atau daftar mata kuliah ini atau yang kita sebut dengan kurikulum ini merupakan salah satu bagian juga dari kurikulum KKNI. Nanti kalau kita lihat kurikulum KKNI di bagian agak akhir nanti disebut tentang daftar mata kuliah itu. Ya ini daftar mata kuliah. Daftar mata kuliah ini, nah ini yang saya sebut tadi merupakan bagian dari kurikulum. Termasuk juga perlu diketahui bedanya kalau kurikulum tadi adalah daftar seluruh mata kuliah. Kalau yang sering Bapak Ibu dapatkan dan sering kita diskusikan setiap mau memulai awal perkuliahan tentang sebaran mata kuliah, namanya sebaran. Sebaran tiap semesternya. Dan biasanya dibagi menjadi ganjil dan genap. Nah, ini yang sering kita diskusikan di grup WhatsApp, ya. Namanya sebaran mata kuliah. Nah, ini mestinya masing-masing prodi harus punya kurikulum berbasis KKNI ini, baik kurikulum berbasis KKNI yang lengkap
seperti ini, satu dokumen lengkap utuh, ataupun yang sudah dipecah dalam bentuk Excel, kurikulum daftar mata kuliahnya, kemudian sebarannya, termasuk juga harus diberikan kepada dosen itu adalah CPL, CPL prodinya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menyusun RPS KKNI itu, baik yang versi lama maupun yang versi terbarunya. Kemudian yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan cara penyusunan RPS KKNI, di sini ada beberapa kolom tanda tangan, harus ada tanda tangannya, karena katanya kalau tidak ditandatangani oleh Kaprodi, ya, kalau koordinator RMK tidak ditandatangani tidak masalah. Tapi kalau Kaprodi harus tanda tangan, baik tanda tangan asli maupun scanan. Kalau mau pakai scan tanda tangan Kaprodi, ya tentu saja harus izin terlebih dahulu kepada Kaprodi dengan menyampaikan RPS KKNI yang sudah dibuat. Jika diizinkan, maka bisa menggunakan scan tanda tangannya, kemudian kita tempelkan. Artinya dekan kalau melihat RBKD Bapak Ibu belum disetujui oleh Kaprodi, maka dekan berhak untuk menolak RBKD-nya Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga kenapa harus ada tanda tangan Kaprodi ini, ya tentu saja sebagai kontrol, ya, supaya dosen itu betul-betul membuat RPS KKNI dengan baik dan benar, ya. Karena yang kita lihat di review kurikulum ini, baik yang IKT maupun yang KPI, ada beberapa RPS KKNI yang dibuat masih asal-asalan, ya. Ada beberapa yang seperti itu. Baik asal-asalan mengenai nama mata kuliahnya kadang tidak dirubah. Kode mata kuliahnya juga kadang tidak disesuaikan. Termasuk yang ditemukan oleh Kaprodi KPI adalah asal-asalan dalam menentukan CPL ini, atau yang kita sebut di sini capaian lulusan prodi atau CPL, yang mana ini harus merujuk ke salah satu poin di kurikulum KKNI itu. Misalkan capaian lulusan prodi ini ada 3 komponen, sikap dan tata nilai, pengetahuan dan keterampilan, baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus, ya. Sama di satu poin itu, di poin keterampilan. Untuk sikap dan tata nilai, misalkan ini saya ambil contoh mata kuliah OSEM, ya. Ini contoh saja, ini bukan contoh ideal, hanya sekedar menunjukkan bagaimana cara untuk menyalin atau mengambil beberapa capaian lulusan prodi itu, kemudian kita tempelkan di RPS KKNI kita, ya. Maka kita harus merujuk dulu kepada CPL. Maka Bapak Ibu kalau belum punya CPL, maka dalam membuat RPS KKNI itu sebaiknya meminta dulu CPL ini ke masing-masing prodi, ya. Tidak sama antara CPL prodi IKT dengan CPL prodi KPI. Misalkan kita mau mengambil yang sikap dan tata nilai, mau kita masukkan. Tinggal kita cari mata kuliah Rosem Al-Quran itu berkaitan dengan CPL yang mana. Di sini CPL, capaian pembelajaran. Misalkan berkaitan dengan yang saya ambil itu berkaitan dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sendiri. Memang kadang tidak kita temukan CPL yang pas terhadap mata kuliah kita. Misalkan mata kuliah saya adalah mata kuliah Rosem, penulisan Al-Quran ini kita carikan di sikap dan tata nilai, memang tidak kita temukan CPL yang pas, ya, yang betul-betul masuk. Tapi harus kita carikan yang agak nyerempet-nyerempet sedikit. Jadi meskipun tidak betul-betul masuk ke mata kuliah itu, yang penting masih ada kaitannya. Itu sikap dan tata nilai.
Misalkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ini saya ambilkan dari sikap dan tata nilai poin ke-9. Tinggal di copy paste dari sini. Ini tinggal di copy, kemudian dipastekan ke CPL, dipastikan ke RPS KKNI-nya Bapak Ibu sekalian. Nomor berapa? Maka kalau kita copy paste dari nomor 9 misalkan, maka ya kita ambil S9. Artinya komponen sikap dan tata nilai nomor 9. Maka ini yang kemarin disampaikan oleh Kaprodi KPI bahwa ada sebagian dosen yang di CPL Prodi itu, capaian lulusan Prodi itu ada yang ngarang sendiri. Nah, ini yang tidak boleh ngarang sendiri. Jadi khusus untuk CPL Prodi ini, capaian lulusan Prodi, sudah kita buatkan CPL-nya, capaian lulusannya, dan kita mengacu kepada CPL tersebut. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Misalkan sikap dan tata nilai kita buatkan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara di CPL Prodi tidak ada, maka nggak boleh buat-buat sendiri. Makanya kemudian di sini ada tulisan S9, artinya sikap di urutan nomor 9. Begitupun juga komponen pengetahuan, tinggal kita lihat di komponen pengetahuan. Ini pengetahuan ya, bidang pengetahuan, tinggal kita ambil yang sama. Misalkan yang nomor 1 menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dalam kurung nasionalisme dan globalisasi. Cocoknya misalkan mata kuliah PKN ya. Tinggal kita ambil, tinggal copy paste. Kemudian kodenya kalau ngambil yang nomor 1 ini, berarti kodenya P1. Kebetulan punya saya ngambil yang P10. Pengetahuan urutan nomor 10. Begitupun yang keterampilan umum, tinggal kita merujuk kepada bagian nomor 3 dari kurikulum KKNI ini, dari CPL Prodi ini, yaitu bidang keterampilan. Di bidang keterampilan ini ngumpul ya antara keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, dan seterusnya. Jadi di awal-awal masih keterampilan umum, dan di akhir-akhir biasanya kita masukkan beberapa keterampilan khusus yang berkaitan dengan prodi masing-masing. Tentu saja CPL punyanya KPI di bagian ini tidak mungkin sama dengan CPL prodi IKT. Jadi ini yang bisa kita jadikan patokan. Jadi jangan sampai membuat RPS KKNI itu di bagian CPL ngarang sendiri. Nggak boleh ngarang sendiri di bagian ini. Yang boleh ngarang sendiri adalah di bagian di bawahnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang kemudian harus kita karang sendiri, mata kuliah ini akan kita arahkan kemana. Misalkan mahasiswa mampu memanfaatkan iptek sebagai alat bantu dan seterusnya. Mahasiswa dapat menguasai keterampilan menulis Al-Quran dalam berbagai bentuk. Mahasiswa dapat menguraikan kaidah-kaidah penulisan Rasul Al-Quran dan seterusnya. Ini yang kemudian tadi saya bilang boleh ngarang sendiri. Tapi di bagian akhir harus kita kaitkan CPMK nomor 1 ini, nomor 2 dan seterusnya. Ini kaitannya dengan CPL Prodi yang di atasnya. Kaitannya dengan nomor berapa? Oh, di sini mahasiswa dapat menguraikan kaidah-kaidah penulisan Rasul Al-Quran. Nah, ini berkaitan dengan sikap yang nomor 9. Juga berkaitan dengan P10. Ya, berkaitan dengan pengetahuan yang nomor 10. Jadi harus kita kaitkan antara CPMK dengan CPL Prodi. Jadi CPMK yang kita buat harus berkaitan dengan CPL Prodi yang sudah kita tempatkan di sini. Jadi jangan sampai kemudian CPMK-nya malah tidak sesuai dengan komponen KKNI yang ada di sini. Baik sikap, tata nilai, pengetahuan maupun keterampilan umum. Kemudian lanjut ke deskripsi mata kuliah. Saya kira di kurikulum KKNI lama
mirip-mirip, hanya beberapa bagian yang tidak sama, tapi mirip-mirip. Yang kita sepakati kemarin untuk kurikulum KKNI versi baru ini harus kita tentukan materi pokok yang akan kita sampaikan dan juga kisi-kisinya. Misalkan kita ambil contoh di sini, mahasiswa mampu memahami pengertian dan tujuan dan ruang lingkup Rasmul Quran. Berarti materi pokoknya adalah pengertian, tujuan, dan ruang lingkup Rasmul Quran. Kisi-kisinya atau sub pembahasannya adalah pengertian Rasm, tujuan ruang lingkup Rasm, dan sebagainya. Atau contoh yang lainnya, misalkan mahasiswa mampu memahami kemukjizatan Rasmul Quran. Jadi materi pokoknya adalah ijazul Rasmil Qurani. Jadi kemukjizatan Rasm Quran. Kemudian sub materinya harus kita tentukan. Mengapa harus kita tentukan? Kesepakatannya adalah kalau tidak ditentukan maka mahasiswa akan tidak terarah. Misalkan kita membahas kemukjizatan Rasm Quran. Mahasiswa malah akan membahas kemukjizatan secara umum. Nanti bahas kemukjizatan Nabi yang kaitannya dengan tauhid nantinya. Ada juga yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa, dari sisi maknanya dan semacamnya, dan itu tidak berkaitan dengan tema yang kita tempatkan di sini, karena itu berkaitan dengan mata kuliah Ulumul Quran malah, atau berkaitan dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah Ijazul Quran ya, kemukjizatan Al-Quran. Nah ini beda, ini kan mata kuliahnya Rasmul Quran. Jadi kalaupun kemudian membahas kemukjizatan dalam Rasm, maka harus kita tentukan materinya supaya mahasiswa itu tidak kebingungan apa yang akan dibahas dalam makalah yang akan dibuat atau tugas yang akan dibuat oleh mahasiswa. Tentu saja membuat sub materi yang seperti ini juga jangan ngarang bebas juga. Maka harus berpatokan kepada kitab atau berpatokan kepada buku yang kita jadikan sebagai pedoman. Misalkan contoh ya, di beberapa bagian di sini saya berpatokan kepada beberapa referensi. Misalkan di sini ada yang membahas Ijazul Rasmil Usmani ini, ada yang membahas ta'rif bir rasmi luwatan istilahan. Saya kira nggak perlu dibahas lagi karena ini sudah dibahas di awal pembahasan Rasm. Al-qaulu bi tauqifir rasmil Qur'ani, hukmu khalafatir rasmil Qur'ani, Rasmil Usmani, dan seterusnya. Jadi ini yang kita bahas karena berdasarkan buku yang atau kitab yang kita baca isinya begitu. Termasuk juga di sini wujuhul ijaz al-balawi fir rasmil Usmani. Aspek-aspek kemukjizatan dalam Rasm Usmani. Ya itu tinggal kita ambil dan kita jadikan sebagai subbab dalam RPS KKNI kita. Sehingga kalau sudah ditentukan seperti ini, sudah ditentukan subbab-subbabnya berdasarkan buku atau kitab yang kita baca, insya Allah mahasiswa akan terarahkan dan tidak sembarangan dalam membuat makalah atau tugas. Yang banyak kita temukan ketika dibahas oleh tim itu, yang banyak ditemukan oleh tim, materi dan juga submateri yang dibuat oleh beberapa dosen itu kadang tidak berdasarkan kepada referensi yang ada. Nah, repotnya di situ, kita ngarang sendiri submaterinya apa saja, bla 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 bla. Tapi ketika ditanya bukunya, referensinya apa, nggak jelas referensinya. Jadi karena tidak berpatokan kepada referensi kitab ataupun tidak berpatokan kepada buku atau jurnal dan semacamnya, pokoknya referensi-referensi yang dianggap sah, maka ya tentu saja akan memberatkan ke mahasiswa, akan bertanya, Pak, materi yang nomor sekian ini adanya di buku apa, atau adanya di kitab apa, atau adanya di jurnal apa. Lah kita nggak bisa menunjukkan. Biasanya menang-menangnya dosen ketika ditanya seperti itu, sudah cari saja. Ada itu materinya. Nggak perlu ditunjukkan buku apa dan semacamnya. Menang-menangnya dosen ya begitu. Tapi kita sepakat kemarin supaya submateri itu
tentukan bebas, tapi submateri itu betul-betul kita dapatkan dari buku referensi atau kitab atau jurnal atau semacamnya ya, yang boleh kita jadikan sebagai sumber rujukan, sehingga kalau ada mahasiswa yang bertanya mengenai materi yang akan dibahas oleh mahasiswa atau dibuat makalahnya oleh mahasiswa, bisa ditunjukkan tuh, oh itu ada di buku ini misalkan, oh itu ada di kitab ini ya. Itu beberapa temuan yang ditemukan oleh Prodi kemarin ketika membahas review kurikulum KKNI, baik punya Prodi IKT maupun Prodi KPI ya. Banyak kita temukan, tidak semuanya ya, tapi ada beberapa yang kita temukan RPS KKNI itu materinya kok justru tidak sesuai dengan buku-buku yang ada gitu kan. Sehingga kadang juga ini salah satu temuan tim juga, kadang materi yang akan kita tempatkan itu materi pokok, jangankan submaterinya, materi pokoknya saja itu kadang tidak masuk di pembahasan itu. Misalkan kita bahas tentang rosem misalkan, justru materi pokoknya lah kok tidak berbicara yang berkaitan dengan rosem, justru kok berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran misalkan. Ini kan terlalu jauh ya. Ini contoh saja, saya tidak perlu menyebut RPS-nya apa, materi apa. Tapi salah satu yang kita temukan kemarin, materinya terlalu jauh ya, terlalu jauh dari sub pokok pembahasannya, terlalu jauh dari mata kuliah yang kita ampu. Jadi yang kita temukan kemarin seperti itu. Jadi kami menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi dalam membuat kurikulum KKNI, dalam membuat RPS KKNI ini harus berpatokan kepada referensi yang ada, sehingga mahasiswa tidak sulit untuk menemukan referensi yang bisa dituju oleh mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu dosen sekalian. Oh iya juga, hal baru yang ada di format kurikulum, format RPS KKNI yang baru ini, kita diharuskan membuat rancangan ini, rancangan tugas mandiri. Sebenarnya rancangan tugas mandiri ini sudah dilakukan oleh kita biasanya, cuman tidak terdokumentasikan, nggak ada dokumennya. Misalkan kita ngasih tugas mandiri apa, misalkan disuruh, kalau di sini ya, disuruh untuk menyusun artikel ilmiah. Nah, ini yang kita suruhkan kepada mahasiswa, lah itu yang kita tuangkan di sini, tugas mandiri. Yang biasanya tugas mandiri ini dikumpulkan di pertemuan sekian, misalkan, yang sifatnya bukan kelompok, tapi tugas individual. Termasuk juga ada yang namanya tugas terstruktur. Ya. Bukan tugas terstruktur membuat PowerPoint. Ya. Nah, ini biasanya juga sudah sering dilakukan oleh kita. Sebagai dosen tentu saja akan memberikan tugas kepada mahasiswa, misalkan membuat PowerPoint materi, atau yang lumrah dilakukan adalah membuat makalah misalkan. Nah, ini kita lakukan tapi tidak kita tulis begitu. Nah, ini RPS KKNI dengan format yang baru ini mengharuskan mahasiswa, mengharuskan kepada dosen untuk menuliskannya seperti dalam form yang sudah kita sediakan ini. Di bedanya itu ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur. Perlu kita tambahkan di bagian akhir dari RPS KKNI itu, setelah menyebutkan sub-subnya ini, kemudian disebutkan referensinya, baru kita sebutkan rancangan tugas mandiri dan rancangan tugas terstruktur. Itu mengenai RPS KKNI ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah. Saya kira masih punya cukup bagi kita untuk menyelesaikan
RPS KKNI itu perkuliahan masih, dan biasanya walaupun belum selesai, jadi masih bisa kita ngeles ya ke mahasiswa. Pak, materinya apa? Ya sudah, kasih materinya, ya. Kasih materi pokoknya saja sama kisi-kisinya, sama sub materinya. Kemudian RPS KKNI-nya kan masih belum kita butuhkan saat ini karena RBKD sampai saat ini masih belum dibuka. Katanya Pak Osen tadi bisa dibuka, Pak. Bisa, cuman untuk mengisi RBKD bertuliskan belum waktunya. Padahal kalau kita mengacu kepada kalender akademik sudah waktunya sampai tanggal 20 kalau tidak salah, sampai besok. Tapi sampai saat ini belum dibuka. Kesepakatan kemarin RPS KKNI ini harus kita selesaikan minimal mata kuliah yang kita ampu pada semester ini. Contoh kemarin saya ngirim di grup IKT, saya ngajar 4 mata kuliah. Jadi hanya 4 mata kuliah saja yang wajib kita buat pada semester ini, karena 4 mata kuliah itu yang saya ampu pada semester ini. Adapun mata kuliah yang saya ampu di semester yang akan datang, itu boleh disetorkan di semester yang akan datang gitu. Di kesepakatannya kemarin RPS KKNI dengan model baru itu harus kita selesaikan setidaknya mata kuliah yang kita ampu pada semester ini. Adapun mata kuliah yang kita ampu pada semester depan bisa kita lakukan di semester depan. Jadi tidak harus kita selesaikan semuanya semester ini atau hari ini. Karena mumet kalau kemudian semuanya harus kita selesaikan hari ini semua. Ya kalau yang ngajarnya sedikit. Kalau IKT dengan KPI rumit karena kelasnya hanya 1 kelas, ada yang 2 kelas, yang KPI mungkin ada yang lebih dari 2 kelas, ada yang 3 kelas angkatan yang baru kemarin. Oh, itu pasti ngajarnya banyak. Untuk sampai minimal 12 SKS kan ngajarnya pasti banyak. Untuk sampai 12 SKS minimal 3 materi itu. Itu pun tidak dapat honor UTS, UAS, dan KJM kalau 16 SKS. Kalau 12 SKS, Pas. Jadi kalau mau 16, ya harus 4 materi. Nah, itu bukan perkara yang gampang, dan itu yang pernah dikeluhkan oleh Pak Subhan dulu. Karena di IKT maupun di KPI itu mata kuliahnya banyak, kelasnya yang sedikit. Ya, memang yang gampang itu adalah kelasnya banyak, A sampai D, E, F, G misalkan, kayak di Tarbiyah ataupun di PB ya. Mata kuliahnya sama, misalkan ulumul Quran A sampai G. Wah, itu sudah banyak. Jadi ngajarnya lebih santai, tinggal ngajar kelas A, sisanya hafal itu dari kelas B sampai kelas G. Nggak perlu lihat buku lagi, sudah hafal. Memang yang gampang seperti itu, tapi kondisinya kita berada di fakultas kecil dengan apa namanya, paralel kelasnya hanya kelas A, kelas B, mentok yang KPI hanya sampai kelas C. Itu pun IKT di angkatan awal lebih berat lagi, hanya 1 kelas. Itu pun yang tersisa hanya 18 mahasiswa. 1 kelas 18 mahasiswa angkatan pertama. Sampai angkatan kedua juga masih 1 kelas. Jadi agak rumit memang. Ngajarnya mata kuliahnya banyak, kelasnya sedikit. Yang gampang memang mata kuliahnya tidak banyak, kelasnya yang banyak. Itu yang gampang. Tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk kondisi FAUD saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Kaprodi KPI. Ya, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Kalab, Bapak Khairul Muttaqin. Barangkali ada beberapa pertanyaan dari Bapak dosen di KPI maupun di KT. Kami persilahkan. Silakan. Tadi di grup chat itu ada apa namanya? Ada saran lah dari Pak Fawaid dan Pak Senat, Pak Subhan. Jadi nanti insya Allah setelah ini akan di-share ya oleh Kaprodi masing-masing contoh
CPL, tugas mandiri, dan terstruktur. Nanti akan di-share. Ini mumpung Pak Senat gabung ini, Pak Subhan, ini mau contoh yang sudah jadi atau contoh yang masih kosongan, Pak Subhan? Suaranya Pak Subhan. Contohnya mau yang sudah jadi atau yang apa, yang masih kosongan? Gimana? Contohnya yang sudah jadi atau yang masih kosongan, Pak Subhan? Masih banyak nih, masih istirahat nih, jam istirahat. Keguaan. Ganggu terang, Pak Subhan. Bode SKS lain. Hai. Tak mare. Kalau yang ditanyakan Pak Subhan, apa ini? Tugas mandiri dan tugas terstruktur sudah include di RPS KKNI. Oh iya, CPL belum mungkin. CPL yang belum. Ya, CPL yang belum. Di RPS KKNI di bagian bawahnya sudah include ini. Ini kan RPS KKNI versi baru. Materinya, kemudian referensi. Nah, ini tugas mandiri, kemudian tugas terstruktur. Barangkali CPL saja yang belum di share di grup dosen. Ya, nanti CPL biar di share lengkap lah. CPL versi lengkap semua kurikulum KKNI atau CPL-nya saja? Ada semua, tinggal di share aja nanti. Iya, nanti tinggal di share aja di grup PAUD ya, biar tidak masing-masing Kaprodi yang sibuk. Nanti mungkin Pak narasumber, Pak Kalab, minta tolong di share aja Pak Kalab. Kalau yang KPI saya tidak punya, Pak. Oh iya, untuk yang CPL-nya CPL mungkin Bu Yam yang iya. punya. Nanti Sekprodi. Ya, CPL nanti Sekprodi. Dosen KPI yang KPI. Iya, oke. Mungkin pertanyaan lain. Ada siatanya berarti hari Ahad mare. Mare. Senin siap diberikan ke mahasiswa begitu ya. Siap. Ala lipi. Siap. Mala yudrok kulluhu la yutrok kulluhu. Sorry, habis ah. Habis kesunan derajat ini Pak Fawaid ini. Yang isian Pak Dekan, yang dikirim Pak Dekan. Jangan yang kosongan Pak Dekan, kalau ada. Oke, berarti nanti seperti apa? Iya. ATM ya. Iya. Bukan ATM 35. Ada ATM 35 soalnya di sini. ATM 62. ATM 35, angkatan 3 menteri 35 katanya. Ya, nanti saya kemarin biar sebenarnya punyanya Pak Mutakin. Gimana? Saya kemarin sebenarnya sudah ngirim ke grup IKITI kalau nggak salah, ke grup dosen IKITI, tapi berbentuk PDF. PDF terlalu besar. Tak kebuat. Bentuk Word dengan format text format itu terlalu besar, lebih di 100 MB kayaknya. Ya harus kita text format, Pak. Oh iya. Kalau kita save as ke Word dokumen bisa lebih kecil ukurannya. Ya nanti saya save as ke Word dokumen, saya kirim ulang. Ya, yang bentuk Word kan ya? Ya, versi Word kan ya? Iya, biar teman-teman tidak repot harus mengkonversi lagi. Kalau bentuk Word itu harus dikonversi ke Word lagi kalau yang dikirim PDF. Ya. Cukup satu. Iya, satu untuk ATM. Tapi yang Quran itu sudah cukup mewakili. Nanti yang CPL-nya apa CPL-nya? CPL-nya Kaprodi saya minta tolong untuk di-share juga di grup PAUD ya. Siap. Di Sekprodi lengkap tuh semua. Ada sekarang ada di komputer itu. Ya. Ada di komputer sudah lengkap tuh. Pokoknya semua dokumen yang dibutuhkan dan yang membingungkan itu pas share lah.
Ada macam jaga bayar KKNI. Coba maklum kita baru sekali jadi ya. Kita Busrolana aku. Oke, ada lagi mungkin curhatan, terutama dari kawan-kawan yang belum menampakkan wajahnya ini. Iya. Banyak. Yang Pak Subhan ini Mbak Delta yang bisa jawab nih. Komen di Mana? yang terakhir Pak Subhan. Oh iya ya, Link. ada pertanyaan Pak Subhan, Pak Delta. Pak Delta dijawab Pak Delta. Ya, sudah di-share di grup dosen IKT. Itu yang sudah ada insya Allah. Yang kemarin 20, yang sekarang ada tambahan, jadi ada 25 mata kuliah yang sudah direview. Itu sudah di-share di grup dosen IKT, nanti biar dipadukan dengan KPI, biar satu link, 2 folder. Mungkin bisa dikondisikan nanti yang untuk KPI. Oke. Bagus, bagus. Pokoknya saya kira mau bingung, share lah juga. Atau share Mas detina kira Mas share. Kita arut. Enggak, banyak yang belum selesai kan. Tadi Pak Delta nyebutnya 25 baru yang IGT itu yang selesai gitu loh. Saya punya satu kekhawatiran sesungguhnya. Khawatir teman-teman yang tidak ikut di acara pagi ini ketika memasukkan memasukkan kisi-kisi materi itu ke template RPS yang baru itu pas diobrak-abrik lagi gitu loh. Khawatir saya itu. Jadi tolong, Allah sudah direkam, nanti bisa diupload di YouTube untuk ditonton bagi yang ngikutin acara ini. Ya, dan saya minta penjaga gawangnya Kaprodi ini nanti ketika khawatir yang kisi-kisi yang kemarin sudah dirapatkan berkali-kali sampai berdebat gebrak-gebrak meja barang. Itu khawatir nanti diobrak-abrik lagi sama dosen pengampunya, khawatir saya. Tolong nanti dikendalikan ya Pak Kaprodi ya masing-masing. Mungkin masih ada lagi? Sudah mungkin. Sudah ya, baik. Monggo Pak Kaprodi KPI diakhiri. Ya, terima kasih atas beberapa penjelasan dari Bapak Kanap, Bapak Heru Tagih. Juga terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan banyak masukan kepada kami, kepada dosen Prodi IKT dan KPI. Mudah-mudahan ke depan semua RPS itu sudah fix semua. Amin. Siap untuk melaksanakan kuliah semester genap tanggal 22 Februari Senin depan ini tanpa ada halangan apapun, dan nanti materi kisi-kisinya semuanya apa yang telah digarap oleh kami khususnya yang di KPI akan di-share oleh Sekprodi nanti kata Pak Delta akan dijadikan satu file dengan yang Prodi IKT. Jadi tunggu informasi dikiriman dari kami. Baiklah, Bapak Ibu, dosen Prodi IKT dan KPI, kita akhiri acara rapat sosialisasi dan persiapan perkuliahan semester genap tahun 2021. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Tanpa ada doa, cukup di sini saja. Saya sebagai pembawa acara undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Bentar nih. Maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Pak Prodi IKT. Absen, insya Allah hari ini selesai absensi manual. Selesai. Siap. RPS selesai sudah. Jangan noraga. Penyiasat tinggal 2, Rasul Quran sudah diambil alih oleh
oleh Pak Kalap. Diambil alih. Saya yang ngajar, Rosan. Alhamdulillah sudah diambil alih. Sudah diambil alih. Pokoknya punya Langsung sampean yang 5. mampu. Pak Kaprodi Berarti punya saya sampean punya 5.